Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian dan sahabat pembelajar sosiologi dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Syam. Pada video kita kali ini kita akan membahas bagaimana peran dan fungsi sosiologi di masyarakat. Oke, kita langsung saja. Fungsi sosiologi secara garis besarnya itu ada dua, ya. Yang pertama untuk penelitian. Jadi ilmu sosiologi digunakan dalam melakukan kajian secara ilmiah terhadap masalah-masalah sosial, ya, yang berkaitan dengan masyarakat, yang digunakan untuk mencari tahu apa yang mengakibatkan munculnya masalah tersebut, kemudian bagaimana prosesnya, bagaimana dampaknya, supaya ditemukan data sosial yang lengkap untuk dijadikan dasar bagi pengambil kebijakan dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti contoh di gambar ini, saya berikan ilustrasi munculnya masalah pemukiman kumuh di perkotaan. Di sini ilmu sosiologi gunanya untuk mencari tahu mengapa pemukiman ini muncul, kemudian orang dari mana saja, suku apa saja, apa aktivitas keseharian mereka, apa mata pencahariannya, ya. Ini digunakan, ya, untuk mencari tahu secara lengkap data ini. Jadi sosiologi gunanya melakukan kajian dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Baik, kita langsung saja ke fungsinya yang kedua. Fungsi yang kedua adalah untuk pembangunan. Jadi kita ketahui bersama bahwa tahapan pembangunan itu ada tiga. Ada namanya tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, ya. Jadi pertama perencanaan, kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap evaluasi. Oke. Di tahap yang pertama ini, sosiologi gunanya itu dia tadi kaitannya dengan yang di sini, ya. Jadi data sosial dari hasil penelitian itu menjadi dasar dalam merencanakan proyek pembangunan apa yang cocok untuk mengatasi misalkan masalah pemukiman kumuh ini, ya. Jadi kita ambil contoh ini, ya. Jadi apalagi ditemukannya data-data sosial, ya, bagaimana mereka membuat pemukiman-pemukiman ini, ya, kemudian apakah mereka mau pindah, ya, itu semua dilakukan kajian oleh oleh para sosiolog, ya, melihat karakteristik masyarakat ini. Kemudian di tahap yang kedua, ya, di tahap pelaksanaan, sosiologi gunanya untuk melakukan pendekatan, ya, pendekatan secara sosial, ya, pendekatan sosial kepada masyarakat yang ingin direlokasi ini. Misalkan mau dibangunkan sebuah rumah susun, itu dalam pelaksanaan memindahkan mereka itu butuh ilmu sosiologi, ya, pendekatan sosiologi. Bagaimana maksudnya? Bagaimana melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ya, kemudian bagaimana pengaturannya, ya. Misalkan yang tetangga dengan si A dan si B yang sudah bertetangga di rumahnya yang pemukimannya dulu ini, sebaiknya buat bertetangga lagi misalkan di tempatnya yang baru. Itu butuh pendampingan oleh sosiolog, ya, ilmu yang menguasai, orang-orang yang menguasai ilmu sosiologi dalam tahap pelaksanaannya. Oke. Kemudian di tahap yang ketiga ini, tahap evaluasi. Misalkan setelah para warga ini direlokasi ke tempatnya yang baru, itu butuh dievaluasi apakah ada masalah yang muncul. Jangan sampai mereka tidak nyaman di tempat yang barunya itu setelah dipindahkan. Akhirnya mereka kembali lagi membuat pemukiman-pemukiman kumuh di tempat yang sebelumnya atau di tempat-tempat yang baru. Jadi sangat dibutuhkan ilmu sosiologi sebagai penelitian dan juga mendampingi pembangunan, proyek-proyek pembangunan di masyarakat. Apakah itu pembangunan infrastruktur, sarana-sarana yang berkaitan dengan masyarakat, atau juga apalagi kalau misalkan program-program pemberdayaan sosial, ya.
Itu dia. Baik, kita lanjut ke peran sosiolog secara spesifik ya. Kita bahas ini, saya pindah dulu. Oke. Jadi yang pertama adalah perannya sosiolog sebagai ahli riset. Jadi seperti yang tadi kita bahas, itu sebagai seorang peneliti. Artinya apa? Sosiolog bertugas untuk melakukan penelitian, ya. Penelitian terhadap berbagai masalah yang muncul supaya bisa menjadi data yang valid bagi pengambil kebijakan. Oke. Misalkan seorang gubernur ingin melakukan program pengentasan kemiskinan di provinsinya, itu supaya tepat sasaran dibutuhkan data yang valid dari seorang sosiolog, ya. Melihat di kabupaten A yang paling banyak masyarakat miskinnya, nah, atau di kabupaten B. Jadi supaya program itu lebih tepat sasaran, ya, maka dibutuhkanlah laporan penelitian dari ahli riset di sini, yakni sosiolog. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah sebagai konsultan kebijakan. Jadi saya tampilkan semuanya. Peran sosiolog yang kedua sebagai konsultan kebijakan. Konsultan kebijakan itu kan konsultan artinya mengarahkan, ya, memandu. Kemudian mengarahkan, memandu, kemudian memberi nasihat kepada para eksekutor. Jadi ketika misalkan kayak tadi program pengentasan kemiskinan itu mau dijalankan, itu perlu diarahkan, dipandu oleh sosiolog. Makanya kadang program-program pemberdayaan di masyarakat itu betul-betul didampingi oleh seorang sosiolog. Sosiolog yang mengarahkan apa konsekuensinya ketika ini dilaksanakan, ya, memprediksi apa saja resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi ketika sebuah program dilaksanakan. Baik, yang berikutnya, yang ketiga adalah sebagai teknisi. Teknisi itu artinya seperti kayak pelaksana, ya. Jadi kalau di ilmu ini kayak engineer, ya, di ilmu alam, ya, di teknik. Dia sebagai engineer atau pelaksananya. Artinya apa? Kita ambil contoh lain, misalkan kayak dalam pelaksanaan program transmigrasi, ya, itu sosiolog yang digunakan sebagai teknisinya, ya. Dia yang bertugas untuk melakukan sosialisasi program, ya, merekrut calon-calon transmigran, kemudian bagaimana mengelompokkannya, ya, kemudian mendampingi ke lapangan untuk apalagi diadaptasikan dengan penduduk lokal di sana supaya bisa terjadi integrasi yang baik, ya. Jadi butuh seorang teknisi yang melaksanakan kebijakan-kebijakan tentang program-program yang berkaitan dengan masyarakat, ya. Itu dia. Kemudian yang keempat, sosiolog itu gunanya adalah juga bisa berperan sebagai seorang guru atau pendidik atau seorang penyuluh di masyarakat, ya. Jadi seperti yang saya lakukan ini, ya, itu memberikan pemahaman-pemahaman kepada para peserta didik, ya, kepada para mahasiswa, bagi misalkan dosen, ya, itu untuk memberikan pencerahan atau pemahaman kepada para intelektual muda untuk memahami ilmu sosiologi, ya. Jadi itu gunanya. Kemudian juga memberikan penyadaran kepada para siswa dan mahasiswa tentang perannya di masyarakat, ya, bagaimana kondisi di masyarakat, dan juga penyadaran kepada warga di masyarakat tentang realitas hubungan sosial di masyarakat yang terjadi. Oke, inilah maksud dari peran sosiolog, ya. Apa saja peran-peran orang-orang yang menguasai ilmu sosiologi ketika berada di masyarakat. Oke, saya kira itu pembahasan kita hari ini tentang apalagi tentang peran
dan fungsi ilmu sosiologi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di Google Classroom kita. Oke, saya kira itu saja. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.